Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Silvanus Nonino Satanvano. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi Universitas Flores. Di sini saya sebagai ketua kelompok dalam membahas materi struktur data. Perkenalkan, nama saya Yuliana Siti, biasa disapa Afi. Perkenalkan, nama saya Yohanes Oktavianus Biu, biasa dipanggil Yohan. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulina Tabu, biasa dipanggil Alin. Perkenalkan, nama saya Danang Aji Saputra Toda, biasa dipanggil Danang. Perkenalkan, nama saya Efrem Leonardo Bandahayon, sapaannya Efrem. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi struktur data algoritma dan C++. Struktur data merupakan metode untuk menyusun dan mengelola data pada suatu sistem yang memudahkan pekerjaan. Data merupakan hal yang sangat penting pada suatu perusahaan, apalagi jika data tersebut menyangkut data pribadi yang sangat rentan pergaulannya. Data-data yang tersimpan atau disajikan dapat berbentuk angka, huruf, simbol. Struktur data dalam pemrograman. Struktur data dalam pemrograman mencangkup data-data yang berkaitan dengan program. Dalam pemrograman, pada saat developer membangun sebuah aplikasi, tentunya akan berhubungan dengan data tersebut, diolah sesuai dengan data, di mana data tersebut diolah sesuai kebutuhan dan menghasilkan penggunaan data yang lebih efisien. Singkatnya, dengan memahami ilmu struktur data, kita bisa menyusun letak data pada kolom atau baris dan menampilkan output agar bisa dilihat oleh user atau pengguna, atau juga data yang digunakan untuk keperluan pengulangan program yang tidak bisa dilihat oleh user atau pengguna. Jenis-jenis struktur data. Struktur data terbagi menjadi dua jenis, yaitu struktur data primitif dan struktur data non-primitif. Struktur data primitif adalah struktur data yang tipe data default atau bawaan yang sudah ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Dan struktur data non-primitif adalah kebalikan dari struktur data primitif, yaitu tipe data yang bukan default atau bawaan dari bahasa pemrograman. Dari dua jenis struktur data tersebut memiliki tipe-tipe di dalamnya. Tipe-tipe tersebut biasanya sering digunakan untuk keperluan membangun suatu sistem atau program yang termasuk di dalam struktur data primitif dan struktur data non-primitif, yaitu 1 integer, 2 float, 3 char. Struktur data non-primitif memiliki beberapa tipe, diantaranya itu 1 array, 2 list. Definisi algoritma. Beberapa definisi dari algoritma sebagai berikut. Yang pertama, algoritma adalah urutan aksi-aksi yang dinyatakan dengan jelas dan tidak dirancu untuk memecahkan suatu masalah dalam rentan waktu tertentu. Setiap aksi harus dapat dikerjakan dan mempunyai efek tertentu. Yang kedua, algoritma adalah barisan langkah-langkah perhitungan dasar yang mengubah masukan atau dari beberapa fungsi matematika menjadi keluaran. Yang ketiga, algoritma adalah urutan aksi-aksi yang dinyatakan dengan jelas dan tidak dirancu untuk memecahkan suatu masalah dalam rentan waktu tertentu. Yang keempat, algoritma merupakan logika, metode dan tahapan atau urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kelima, algoritma dapat dituliskan dengan banyak cara, mulai dari menggunakan bahasa alami yang digunakan sehari-hari, simbol grafik bagian alir atau flowchart, sampai menggunakan bahasa pemrograman seperti bahasa C atau C++. Pengertian C++. C++ adalah sebuah bahasa pemrograman yang diturunkan dari bahasa sebelumnya, yaitu BCL. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman
yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI bahasa pemrograman C menjadi versi dominan. Meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded. Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah. Pada C++, ditambahkan konsep-konsep baru seperti kelas dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek. C++ dengan C walaupun mirip tetapi berbeda. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman prosedural, di mana penyelesaian atas suatu masalah dilakukan dengan membagi-bagi masalah tersebut ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil. Sedangkan C++ merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat Object Oriented Programming atau OOP. Untuk menyelesaikan masalah, C++ melakukan langkah pertama dengan mendefinisikan kelas-kelas yang merupakan kelas yang dibuat sebelumnya sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Struktur bahasa C++. 1. Prosesor adalah bagian kode-kode pada program yang dijalankan pertama kali dan melakukan proses tertentu. Yang kedua, main function adalah fungsi di dalam bahasa C yang pertama kali dijalankan pada waktu program dieksekusi. Program bisa dijalankan jika ada main function. Yang ketiga, function adalah suatu kumpulan instruksi atau perintah atau program yang dikelompokkan menjadi satu. Letaknya terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut, memiliki nama tertentu yang unik dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Yang keempat, komentar adalah bagian dalam suatu kode yang berfungsi memberikan keterangan. Komentar dalam suatu kode tidak akan dieksekusi dan ditampilkan. Komentar ini cukup penting dan sangat membantu apabila kita membuat program dengan statement yang panjang dan terdiri dari banyak fungsi. Yang kelima, tanda semikolon. Tanda semikolon digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Setiap pernyataan harus diakhiri dengan sebuah tanda semikolon. Yang keenam, input dan output. Pernyataan code dibaca cout merupakan sebuah objek di dalam C++ yang digunakan untuk mengarahkan data ke dalam standar output atau dalam kurung cetak pada layar. Sedangkan untuk menginput data digunakan cin atau dibaca cin. Berikut adalah operator. Operator ini digunakan sebagai penghubung antara string dengan kalimat. Operator ini disesuaikan dengan fungsional dari code. Untuk sementara, bayangkan saja operator sebagai arah dari aliran data.